Minggu 23 Maret 2025, TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Bali serta KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali menggelar dialog pengelolaan sampah berbasis sumber di Radio Guntur 104,6 FM Singaraja. Hadir sebagai narasumber Ketua TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Bali Nyonya Putri Koster, Kepala Desa Bakti Seraga Gusti Putu Armada dan Ketua KPID Bali Agus Astape. Acara yang dipandu penyiar Vito itu mengungkap berbagai tantangan dan kendala belum maksimalnya pelaksanaan Pergub Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Barangkali pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi itu perlu memberikan sanksi bila tidak dilaksanakan. Tapi ketika kepala desa membuat dan melakukan aturan itu dan membuat clear bersih desanya, itu perlu diberikan penghargaan. Baik kepada desanya maupun kepala desanya. Itu cara kita mengapresiasi supaya semangat. Sama kayak anak dan orang tua. Coba kalau orang anaknya melakukan hal yang baik, itu perlu pujian, dan perlu apresiasi, perlu hadiah gitu kan. Supaya apa? Supaya lebih semangat. Dan yang lain perlu berikan sanksi. Jangan yang melakukan nggak ada perhatian, yang tidak melakukan juga lebih-lebih tidak ada teguran, akhirnya yang sudah semangat jadi malas, jadi apatis akhirnya. Alah juga saya capek-capek biarin aja gitu kan. Iya sama aja gitu. Makanya penting sekarang dilombakan. Kalau udah ketahuan yang tidak membuat pola dan sistem yang tepat, yang tidak clear desanya nanti, ya bila perlu sanksinya apa kayak dari pemerintah bertahap, pemerintah kabupaten dan provinsi. Tapi kalau yang sudah, itu mesti bertubi-tubi diberikan penghargaan. Untuk itu di masa pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster periode kedua ini, sampah menjadi masalah prioritas yang wajib diselesaikan. Apalagi Presiden Prabowo telah menyatakan Indonesia sudah masuk darurat sampah. Salah satu ide sebagai solusi adalah mengajak masyarakat mengelola sampah dengan melombakannya. Desa yang memiliki sistem pengelolaan sampah terbaik akan diberikan insentif. Bahwa setiap karyawan, staf harus mengelola sampahnya sendiri, no plastik. Wah, jadi kalau ada ketahuan plastik, kita bisa tegur pertama, kedua, ketiga, bahkan putus kontrak. Itu jelas per tanggal 3 Maret. Ini KPID provinsi. KPID loh. Kemudian kalau dari sisi lingkungan, kita sudah membuat tebe modern di situ. Nanti kalau Mas Vito datang ke KPID, kita lihat. Nah, tebe itu, pengelolaan sampah itu kan tidak bisa hanya diam aja di situ. Berarti kan kita harus mulai dengan melakukan. Sehingga kita edukasi staf kita semua. Jadi sampah yang organik silakan bawa sini, kemudian yang residu dan sebagainya, ada kota-kota yang sudah kita siapkan. Jadi ternyata apa? Ini harus ditularkan ke tempat lain. Kita seperti ini, dialog-dialog ini, kita tularkan. Nah, seperti sekarang ada salah satu radio Denpasar sudah membuat juga seperti itu. Maka menjawab seperti tadi Bu Koster, setiap desa harus berani ngambil peran ini, harus ngambil peran ini, jangan dibiarin. Kalau tidak berani ya tentu dengan alasan skeptis, resisten pastilah. Tapi kalau tetap tidak berani kita ambil ya pasti sampah itu tidak akan pernah selesai. Kita ambil aja masih harus berproses. Benar. Nah, contohnya di desa kami, Mas Vito, setiap RT, setiap RT ada 29 RT. Mungkin hari ini baru beberapa RT yang kami ajak. Kami bagikan ember-ember kecil sekitar 10 liter yang ada tutupnya, menjauh supaya dia tidak bau. Sampah dapurnya mereka tuang di sana. Petugas kami mengambil, perlu kami sampaikan di sini. Kompos terbaik itu terdiri dari percampuran antara sampah dapur dengan sampah dedaunan dan tidak perlu tambahan apa-apa. Dengan demikian, desa-desa lainnya mendapatkan inspirasi untuk melakukan hal sama. Di Bali ada beberapa desa yang telah mencoba sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun perlu dioptimalkan sehingga pengiriman sampah ke TPA berkurang, hanya berupa residu atau plastik. Usai dialog, sastrawan Bali Putu Satria Kusuma berkesempatan menyerahkan karya sastra berupa novel, Jayaprana dan Layonsari yang baru saja diterbitkan.